Reporter Raja Wali TMS TV melaporkan dari Kabupaten Tangerang Kamis, 23 Januari tahun 2025. Sejumlah mahasiswa dan mahasiswi gelar unjuk rasa meminta Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk berdialog terkait penerbitan sertifikat yang terbit di atas laut pantai pesisir Pantura Tangerang. Unjuk rasa yang digelar oleh organisasi Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menuntut beberapa hal. Para mahasiswa sebagai generasi bangsa ingin menyampaikan aspirasi rakyat terkait terbitnya sertifikat di atas laut pantai Kabupaten Tangerang yang diduga kuat pemainnya adalah para aparatur desa dengan pihak BPN sebagai salah satu wadah penertiban sertifikat hak tanah. Mahasiswa menilai ada kong kali kong antara aparat desa dengan pemerintah melalui BPN dan juga pihak swasta yang ingin meraup keuntungan dari laut dengan tidak mempertimbangkan aspek kerugian rakyat terutama nelayan yang juga berpotensi merugikan negara. Selain itu, berdasarkan analisa dan data yang dihimpun bahwa diduga pagar laut tersebut bukan swadaya masyarakat setempat, melainkan reklamasi. Hal itu dikuatkan dengan laman atau bagi bpn.go.id, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011, 2031 dan dokumen 3 Perencanaan Proyek Strategis Nasional Pesisir Pantai Tangerang Utara Tropical Coastline yang dibangun oleh PT Mutiara Intan Permai yang merupakan anak perusahaan dari Agung Sedayu Group. Polemik pagar laut berupa jajaran bambu yang terlihat dan ditancap di lepas pantai utara kabupaten sepanjang 30,16 km menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan nelayan yang menyebabkan akses laut dan aktivitas nelayan menjadi terhambat. Hal tersebut bertentangan dengan hak akses publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33. Selain itu, yang menjadi perhatian atas terbitnya alas hak dalam bentuk sertifikat, hak guna bangunan, dan hak milik beserta nomor induk bidang yang berada di atas Laut Jawa Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang. Hal itu dibenarkan secara tegas dalam pernyataan resmi Menteri ATR BPN RI, ujar Endang Kurnia Ketua JMNI Kabupaten Tangerang. Menteri ATR BPN dalam keterangannya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Intan Agung Makmur dan 234 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Sementara 20 bidang terdapat atas nama perseorangan serta 9 bidang dalam bentuk SHM. Kemudian 17 bidang yang dinyatakan ilegal oleh Menteri ATR BPN. Adapun tuntutan 1 meminta kepala BPN mentransparansikan proses-proses penerbitan alas hak di Laut Jawa Pesisir Pantai Kabupaten Tangerang dengan bidang dan dapat disaksikan oleh publikan. 2. Untuk kepala MIK-RR untuk memberikan sanksi kepada seluruh PPAT yang berperan dalam penerbitan alas hak. 3. Menuntut Kepala Kakanwil ATR BPN Kabupaten Tangerang apabila tidak sanggup memenuhi unsur 1 dan 2. Sementara pihak BPN melalui Kasih Bidang Sengketa EDI saat ditemui oleh awak media menyampaikan bahwa polemik yang ada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang telah ditangani oleh pihak Menteri ATR BPN dan telah memeriksa data-data yang ada. Ia tidak bisa menjelaskan berapa bidang yang telah diterbitkan tetapi pihak BPN hanya mencatatkan jika ada permohonan hal itu akan diproses berdasarkan warka seperti C Desa Surat Keterangan Tanah dan Alas Hai serta SPPT Muraya yang disampaikan oleh Edi Dwi terhadap polemik yang sudah booming di tengah masyarakat. Hanya sebatas menerangkan bahwa pihak Menteri telah memproses dan telah memanggil Kepala BPN. Kemudian terkait unjuk rasa dengan mahasiswa pihaknya telah mengajak mahasiswa untuk berdialog namun ditolak oleh mahasiswa terang Edi Dwi. Ia menjelaskan terkait proses penerbitan sertifikat di BPN sesuai aturan dan harus melampirkan warga yang dibuat oleh desa, surat keterangan kepemilikan tanah,
dan SPPT tahun berjalan dan harus sesuai dengan data, sehingga dapat diproses untuk selanjutnya dilakukan pengukuran dan petugas ukur yang berperan melakukan kegiatan pemetaan terhadap objek lahan hingga terbit peta bidang dengan munculnya sertifikat hak guna bangunan di atas laut yang membuat heboh jagat raya. Dirinya belum bisa menjabarkan secara rinci dan gamblang terkait penerbitan sertifikat dan objek di atas laut. Namun Dwi menyebut bahwa sertifikat yang sudah terbit dapat dibatalkan setelah 5 tahun terbit berdasarkan aturan No. 18 tahun 2021. Ia menjelaskan bahwa terhadap pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Sementara mahasiswa dan mahasiswi yang menggelar aksi unjuk rasa membubarkan diri pada pukul 16 lewat 15 menit dengan pengawalan dari aparat penegak hukum TNI, Polri dan Satpol PP Kabupaten Tangerang. Redaksi Peter Siagian. Menerbitkan sertifikat itu tidak bisa, karena kita mencatat aja kita. Pemda harus tanggung jawab juga. Iya, salah satunya ya itu, makanya kita nggak bisa menurut apa Pemda juga tanggung jawab atau tidak. Itu monggo silahkan aja kepada masyarakat untuk menilai sendiri. Karena BPN ini sebagai pengolah data aja, tidak bisa untuk menilai lagi. Bisa dilihat Pak, diakumulasi Pak, apa pajaknya sekitar berapa? Saya kurang tahu. Kalau masalah saya belum tahu. Saya belum kewenangan kita untuk jawab. Pak, kalau dari tim ukur dari BPN itu udah ada yang dipanggil Pak, namanya Pak KJSP ya Pak. KJSP, nah itu saya belum tahu karena sekarang ini kan baru Pak Menteri baru sama teman-teman Pak Kakan ini sekarang baru nganu lah, isinya baru koordinasi terus, intinya gitu aja. Ada berapa orang semua yang saya belum bisa menjawab. Pak, kalau Pemda ini yang tanggung jawab siapa Pak? Dinas mana? Saya belum bisa menjawab juga karena ada beberapa Pemda kan mungkin masalah izin ya. Pajaknya? Pajaknya itu juga yang Pak, keterangan desa sama camat itu perlu nggak kalau penerbitan ya, pastinya itu perlu itu karena kita akan juga kita mengolah tulisan itu aja. Nah, itu aja ya. Mungkin itu aja. Edi Dwi Daryono. Jabatannya Pak dibilang Pak? Kasih sengketa. Kasih sengketa. Masih ya.